Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wendy Ersyadul Arkan dengan NIM 112111120. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Ma'rifatul Quran. Saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi eh, nilai evaluasi tengah semester mata kuliah Agama Islam. Di sini ada 4 materi tentang Ma'rifatul Quran, yaitu yang pertama ada Ta'rifatul Quran, lalu ada Asmaul Quran, yang ketiga ada Makanatul Quran, dan Muqtada al-Iman bil Quran. Yang pertama yaitu Ta'rifatul Quran, menunjuk pada buku Al-Quran, hadis, karya Haji Amiduddin dan Harjan Syuhada. Pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kamullah atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir dan membacanya menjadi ibadah. Selanjutnya ada kalamullah. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Nya melalui malaikat Jibril. Selanjutnya ada mutawatir. Kata mutawatir secara bahasa memiliki arti mutatabi, yang bermakna beruntun atau beriring-iringan antara satu dengan yang lain tanpa ada jarak. Adapun hadis mutawatir menurut istilah yakni hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanadnya dan menurut akal tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berdusta dan memalsukan hadis. Selanjutnya di sini ada Asmaul Quran. Allah Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai nama dan sifat. Di antaranya adalah pertama Alkitab atau kitab atau buku. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus, yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah. Yang ketiga ada Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan Makanatul Quran atau kedudukan Quran. Yang pertama ada Kitabun Naba'i wal Akhbar atau kitab berisi berita dan kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan kepadamu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Hud ayat 120. Yang kedua ada Kitabul Hukmi was Syariah atau kitab hukum dan syariah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menetapkan berbagai macam hukum dan syariat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dia memerintahkan kepada mereka agar berhukum kepadanya secara konsekuen. Lalu ada materi keempat yaitu Muqtada al-Iman bil Quran, yaitu tuntutan-tuntutan iman kepada Al-Quran. Di sini ada beberapa tuntutan-tuntutan iman kepada Al-Quran, yaitu yang pertama yaitu tilawah. Tilawah adalah seberapa dekat hubungan kita dengan Al-Quran dapat dilihat dari seberapa banyak kita membaca Al-Quran. Bacalah atau khatamkan Al-Quran setiap bulan. Ibnu Amr berkata, sungguh aku mampu lebih. Ia terus minta lebih hingga Nabi bersabda 3 hari menurut hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu tarbiyah Qur'aniyah, mentarbiah diri dengan Al-Quran. Dengan tarbiyah Qur'aniyah inilah seluruh bangsa sepanjang zaman sampai hari kiamat akan mendapatkan petunjuk dan bimbingan menuju kebaikan dunia akhirat. Lalu yang ketiga ada at-taslimu li ahkamihi, menerima dan tunduk kepada hukum-hukumnya.
Ketundukan umat Islam kepada Allah adalah menerima dan tunduk kepada keinginan dan hukum Allah dengan ikhlas dan penuh penerimaan, bukan ketundukan yang dilandasi oleh keterpaksaan. Yang keempat ada ad-da'watu ilaihi atau menyeru manusia kepadanya. Karena itulah Allah mengutus para nabi untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Dan itulah tanggung jawab muslim sekarang, menyeru manusia untuk kembali kepada Allah, menyeru manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Lalu yang kelima ada ikamatuhu fil ardi, mendekatkannya di muka bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menuntut manusia-manusia sebelum umat Islam untuk mendirikan agama, maka bagi umat Islam tuntutan itu juga berlaku. Tuntutan itu tidak pernah padam selama Al-Quran masih ada di muka bumi. Kesimpulan dari saya yaitu sebagai umat Islam dan pengikut Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita melaksanakan tugas-tugas mulia dengan sungguh-sungguh sehingga nyatalah dirasakan oleh seluruh manusia bahwa Al-Quran ini adalah rahmat bagi mereka. Sekian presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.